Dan harus selalu bertanya kalau kita sedang ada di sekolah, di rumah juga, dan kalau sedang bermain dengan teman-teman yang lain. Jadi dibuat keyakinan kamu, walaupun namanya kita di kelas, tapi dilakukannya tidak hanya di dalam kelas saja, tapi kalian harus melakukannya walaupun sedang di luar kelas. Ya, siap? Siap. Oke, siapkan alat tulisnya. Nanti kalian akan ibu berikan sticky notes ini dan tulisnya di sini ya. Siap ya? Terus karena keseringannya kita mengerjakan sebuah disiplin itu karena adanya motivasi ekstrinsik yang diharapkan di sini. Ketika kita menerapkan budaya positif kepada anak-anak, anak-anak itu bersedia untuk mengerjakan sebuah disiplin karena adanya motivasi intrinsik. Bagaimana supaya motivasi intrinsik itu timbul? Yang harus diupayakan adalah menimbulkan kesadaran dari dalam diri mereka sendiri supaya mereka mau menjalankan kedisiplinan tersebut. Kemudian selanjutnya ada apa itu nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah sebuah nilai-nilai positif yang ingin dicapai menjadi tujuan dari sebuah pembelajaran. Seperti apa saja? Nah, ini yang dikemukakan oleh budaya dosen. Contoh dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dimiliki oleh siswa seperti yang tadi sudah disampaikan, diantaranya adalah yang sesuai dengan profil Pancasila, profil belajar Pancasila. Sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan yang menjadi sumber rujukan, tetapi karena saat ini kita sedang menjalankan kurikulum kita, jadi yang merupakan acuannya adalah profil belajar Pancasila seperti yang disampaikan dalam kurikulum kita itu sendiri. Nah, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Namun wae sih
teori motivasi yang tadi sudah disampaikan, motivasi seseorang asalnya dari intrinsik dan juga dari ekstrinsi. Itulah yang melandasi setiap anak untuk melakukan tindakan mengerjakan disiplin atau apapun. Kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman dan penghargaan ini dulu saya kabinet pernah ada pembinaan ada istilah reward and punishment, di mana setiap guru boleh melakukan memberikan hukuman kepada setiap anak yang melakukan pelanggaran. Kemudian juga memberikan reward terhadap anak yang sudah sukses untuk mengerjakan sesuatu. Tapi apakah itu sudah tepat? Ternyata dalam pembelajaran yang kemarin didapatkan tidak sepenuhnya tepat. Karena ternyata setiap anak yang mendapatkan hukuman yang dikhawatirkan itu adalah menimbulkan trauma, ya. Karena apa? Jadi merasa setelah itu gelingan apa teh di sesuatu wae, ternyata saya terus membuat kesalahan, ternyata apa yang saya usahakan tidak ada perasaan seperti itu. Kemudian ketika memberikan penghargaan juga secara terus-menerus ternyata hasilnya menjadi sesuatu hal yang tidak positif juga. Nah, ibarat anak sapertos utang ayo itu lama-lama menjatuhkan kembang terus diobatan oleh obat musami untuk nama atau itu. Nah, reward atau penghargaan juga sama nantinya ketika kita terus memberikan penghargaan yang sama kepada si anak, nantinya anak akan merasa sudah tidak ada kelebihan apa-apa lagi. Ada anak yang pintar gitu, terus menerus kita sering memujinya, menimba pintarnya tidak baik sekali 2 kali dia kan senang mendapatkan ujian seperti itu. Tapi lama-kelamaan dia akan merasa bosan. Ada yang disebut pintar itu. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan restitusi ketinggalan ini ada hadap sekali. Restitusi itu adalah seperti apa nanti akan diterapkan di terlanjur karena apa? Karena itu yang diharapkan bisa kita laksanakan bersama-sama dalam mendidik seorang anak. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan motivasi, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, kalau motivasi eksternal diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi eksternal juga masih termasuk eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internal karena memiliki kesadaran untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya ada apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan dimintanya memberikan suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun fisik atau secara verbal. Ya, biasanya upami murang kali melanggar sebuah aturan, ada di beberapa sekolah yang misalnya anaknya sekolah dia disuruh lagi keliling atau anaknya tidak mengerjakan PR-nya berdiri di depan kelas sambil mengangkat sebelah kaki. Hal-hal seperti itu tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang efektif dan relevan lagi dengan dunia pendidikan seperti saat ini karena memang tidak akan menghasilkan tulisan yang seperti yang diharapkan. Kemudian konsep disiplin gagal itu apa saja? Seorang anak akan merasa gagal ketika dia merasa tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kemudian juga ketika dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu, merasa tidak mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah apa itu konsekuensi? Konsekuensi
konsekuensi sudah direncanakan atau sudah disepakati. Jadi misalnya kita sudah membuat peraturan di sekolah, apabila ada anak yang tidak mengerjakan PR, maka nanti ibu akan menyuruh dia untuk menulis sebanyak 10 halaman misalnya. Nah, ketika anak mendapatkan konsekuensi, dia akan langsung paham, mengerti apa yang akan dia lakukan. Wah, saya hari ini tidak mengerjakan PR, saya akan menulis sebanyak 10 halaman. Apakah itu akan menjadikan sesuatu hal yang positif? Mungkin dia akan berhati, tapi dalam hal yang lain tidak akan memaksimalkan motivasi intrinsiknya agar dapat. Kemudian yang berdasarkan konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, menghormati peraturan, hilangkan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi anak yang sudah mendapatkan konsekuensi, dia biasanya cenderung untuk tidak memenuhi kesalahan. Aku padahal harus nulis saya ini mau kalau jadi orang nulis dari lalu jangan dihukum oleh penghargaan. Ini disampaikan oleh Alfie dalam Punish by Rewards tahun 1993 dalam buku cara ESCD Annual Conference 1995. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang mengurangi potensi dari anak tersebut. Nah, karena ketika mendapatkan hukuman ataupun penghargaan secara berlebih, si anak tersebut menjadi seperti yang sudah disampaikan tadi, merasa kembali atas apa yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang memudahkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, pengasih cenah pamina jalankan restitusi teh menjalankan restitusi terdapat sebuah segitiga yang bisa dilaksanakan dari mana saja. Apa yang dilaksanakan pada segitiga restitusi? Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Badai menstabilkan identitas dalam enggak, badai validasi tindakan yang salah dalam enggak, badai menanyakan keyakinan terlebih dahulu. Boleh, silakan. Nah, wae sih cuma kita teh ayeuna contohna kieu upami yang mulai kali belum di kelas. Biasanya masuk kumaha dunia bisa lewat kelas nah, memang harusnya seperti itu. Dalam melakukan restitusi, misalnya ketika kita menyelesaikan anak tersebut, kita juga memiliki alasan kenapa bisa sampai marah terhadap temannya, kenapa bisa saling menyalahkan satu sama lain. Kita harus menemukan alasan dari pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Itu dinamakan sebagai validasi tindakan yang salah. Ketika ada anak yang mengatakan misalnya, pasti kita juga merasakan bahwa dia jadi kamu membela
seandainya seperti itu, apakah memang harus sampai memukul? Karena begitu kan tapi masih bisa ada cara yang lain, tidak harus sampai seperti itu. Biasa seperti itu itu maksudnya dalam menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, dikembalikan identitasnya seorang tersebut, diyakinkan bahwa ketika dia sudah menyadari kesalahannya, bagaimana dia ini memperbaiki keadaan yang sudah terjadi. Nah, seperti ini restitusi diharapkan setiap orang itu harus menjalankan cara restitusi ini dalam menangani setiap kejadian pada kalian. Nah, posisi kontrol seorang guru di kelas itu terdapat 5 posisi. Pertama sebagai pembantu, yang kedua sebagai pemantau, kemudian ada juga sebagai teman, dan ada sebagai manajer. Posisi kontrol yang pertama sebagai pembantu, cenderung tidak mau mendengarkan, pasti ingin membuat si anak jerak dengan cara yang puas, disesuaikan lah, diberi dokumen lah, kemudian juga ada posisi kontrol yang pemantau. Pemantau cenderung biasanya menjaga jarak, tapi setidaknya dia memberikan ruang pada si anak untuk bisa memberikan alasan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pada akhirnya dia akan kembali pada peraturan yang sudah dibuat, sehingga si anak akan tetap menjalani hukuman karena sesuai dengan konsekuensi yang sudah ada. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah biasanya kalau seorang anak melakukan kesalahan, si ibu atau bapak guru tersebut menghampiri anak tersebut kemudian bertanya kepada si anak, dari tidak terkarunya ada ibu yang capek. Nah, biasanya yang seperti itu masuknya ke dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Cik aku ibu PT enjing-enjingnya kok sengaja hari hidup kayak dia kadang bandeng. Nah, itu termasuk dalam pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol teman. Kalau posisi kontrol teman biasanya dia menempatkannya ya sejajar dengan anak. Jadi dia berusaha supaya anak tersebut bisa dijangkau, tapi juga tetap nyaman dengan dirinya. Meskipun demikian, kecenderungannya guru yang menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai teman ini ada dirunjak kalau fokus kami SMP SMA di olahraga biasanya memaksakan seperti teman, dimana ketika beliau memberikan nilai yang kurang memuaskan kepada kita, Pak, ini saling Pak. Nah, kenapa murid berani seperti itu? Karena biasanya gurunya menempatkan diri sebagai seorang teman, sehingga kita juga seperti itu teman sendiri. Ayo, mulainya Pak, naik lebih banyak nilainya kabarnya. Nah, seperti ini juga guru akan cenderung kehilangan wibawanya. Yang terbaik seperti apa? Ya seperti manajer. Manajer bagaimana? Dia mau bersikap memang agak capek, agak lelah ketika menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Memang capek dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kayaknya barangkali banget kalau punya wibawanya betul-betul sekali dia langsung, tapi kalau misalnya dia sangat ibu bedanya di waktu itu ada waktu yang harus disisihkan lebih lama, ada energi yang harus diberikan lebih lama. Akan tetapi apa efeknya sekarang dia akan merasa lebih nyaman, kemudian tidak malu dengan temannya. Ada sosok yang terkait kamu kasih namanya rasa malu. Jadi kami tadi posisi sebelah ibu. Nah, belakangan ini banyak isu mental yang dialami oleh anak-anak. Bu, aku pusing aku depresi, bahkan sampai ingin bunuh diri. Dengan tugas-tugas di sekolah saja mereka merasa terbebani sekali. Padahal apa yang mereka lakukan ini ada juga orang-orang sebelumnya. Tapi kenapa? Karena yang memang inilah yang diharapkan oleh budaya positif supaya kita dapat menjaga dengan belajar kita dalam
Jadi kan kita kan